Kembali lagi di channel saya Wahyu 6070. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu dynamic partition atau dalam bahasa Indonesianya partisi dinamis pada basis Android 10. Oke, kita akan lihat penjelasan menurut Android itu sendiri. Langsung saja tulis dynamic partition. Nah, di sini sudah ada dokumentasi langsung dari Android. Partisi dinamis adalah sistem partisi ruang pengguna untuk Android. Dengan menggunakan sistem partisi ini, Anda dapat membuat, mengubah ukuran, dan menghancurkan partisi selama pembaruan OTA. Pembaruan OTA ini yang dimaksud saat kalian mengupdate ROM, misalnya dari Android 10 kalian update ke versi yang terbaru atau di atasnya, misalnya MIUI Android 10 kalian update ke MIUI Android 11. Di situ saat pembaruan bisa melakukan atau mengubah partisi sistem. Dengan partisi dinamis, vendor tidak perlu lagi mengkhawatirkan ukuran partisi individual seperti sistem vendor dan produk. Sebaliknya, perangkat mengalokasikan partisi zipper dan subpartisi dapat diubah ukurannya secara dinamis di dalamnya. Gambar partisi individual tidak lagi harus menyisakan ruang kosong untuk OTA di masa mendatang. Sebagai gantinya, ruang kosong yang tersisa di super tersedia untuk semua partisi dinamis. Jadi pada Android sebelum Android 10 ke atas atau misalnya Android Pie, di dalam partisi sistem ini harus menyediakan paling tidak ukuran partisi sistemnya 4 GB ke atas. Tetapi dengan partisi dinamis ini tidak perlu lagi menyediakan ruang kosong. Jadi lebih menghemat memori. Dan ini misalnya dan pada Android basis Android Pie atau di bawahnya, partisi sistemnya harus disediakan 4 GB lebih. Jadi banyak ruang yang terbuang dan tidak terpakai. Di partisi dinamis Android 10 ke atas, di sini tidak perlu menyediakan ruang lagi. Di sini sistem totalnya cuma 2 GB, jadi lebih hemat ruang. Oke, akan kita lihat penjelasan lainnya. Dan di sini ada dokumentasi yang lebih lengkap lagi. Ini perubahan partisi untuk perangkat yang diluncurkan dengan Android 10. Partisi bernama Super
atau the super menangani partisi slot A atau B di internal, sehingga perangkat A, perangkat B tidak perlu terpisah. Super A dan super B partisi, semua partisi AOSP read only yang tidak digunakan oleh bootloader harus dinamis dan harus dihapus dari GUID partition GPT. Partisi khusus vendor yang tidak harus dinamis dan dapat ditempatkan di GPT. Jadi dynamic partition ini khusus Android yang berbasis Android 10 ke atas, misalnya Poco X3 NFC ini Android pertamanya Android 10 ini atau MIUI Android 10. Jadi di HP saya ini sudah menggunakan dynamic partition, dan di sini ada banyak sekali dokumentasi yang bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dan pada intinya dynamic partition ini bisa menghemat ruang memori yang sebelumnya yang tidak memakai dynamic partition, misalnya Android Pie ke bawah, sistemnya ini banyak memakan ruang, misalnya harus menyediakan sistem paling tidak 4 GB ke atas atau vendor, dan memori dari sistem ini yang tidak terpakai akan dialokasikan atau digunakan di partisi data. Di partisi data ini ada memori internal. Jadi ruangnya lebih lega, tidak kebanyakan memori dimakan oleh sistem dan vendor atau produk ini. Dan di dynamic partition ini ada kekurangannya, yaitu kalian tidak bisa memodifikasi sistem. Jadi kalian tidak bisa menambah, menghapus file-file yang ada di sistem. Ini misalnya tidak bisa dihapus. Ini saya menggunakan Mix Explore, atau kalian di TWRP atau custom recovery lainnya kalian tidak bisa mengubah, menulis atau menghapus file-file yang ada di sistem dan vendor, karena di sini tidak ada ruang untuk sistem kalian tambahkan file atau kalian modifikasi file-file di sistem. Jadi tidak diperbolehkan kalian memodifikasi sistem dan vendor. Dan ini tentunya ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya ini dapat
menghemat memori dan dialokasikan ke data biar memori internal kita lebih banyak, dan kekurangannya kita tidak bisa memodifikasi sistem dan vendor dan tidak bisa melakukan mounting. Tetapi ini di stock room seperti MIUI, di beberapa custom room partisi sistem dan vendor bisa diubah. Untuk stock room tidak bisa diubah. Jadi di sini akses routing mengalami penurunan dan ini terjadi setiap tahunnya. Kalian tidak bisa memodifikasi sistem dan vendor. Tentunya ini sangat merugikan bagi developer atau user yang suka oprek-oprek partisi sistem dan vendor. Oke, jadi kesimpulannya dynamic partition ini bisa dibilang kelebihan karena memori internal kita bisa lebih banyak, karena penggunaan ruang di sistem dipindahkan ke data yang tidak digunakan, dan kekurangannya kita tidak bisa mengubah sistem dan vendor, dan bahkan tidak bisa melakukan mounting untuk memodifikasi sistem, produk, vendor, dan lainnya. Oke, jadi itu penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat.